Jadi siklus pertama 9 langkah, siklus kedua 9 langkah. Pendalaman materi itu ada 3 langkah. Langkah pertama di pendalaman materi itu identifikasi masalah. Identifikasi masalah. Setelah identifikasi masalah, langkah yang keduanya adalah eksplorasi penyebab masalah. Eksplorasi penyebab masalah. Kemudian langkah ketiga adalah penentuan penyebab masalah. Itu pendalaman materi. Kemudian yang kedua, pengembangan perangkat pembelajaran. Pengembangan perangkat pembelajaran itu ada 2 langkah, langkah 4 dan 5. Eksplorasi alternatif solusi dan penentuan solusi. Kemudian langkah ke pengembangan perangkat itu ada 4 langkah. Eksplorasi alternatif solusi, penentuan solusi, pembuatan rencana aksi, dan pembuatan rencana evaluasi. Nah, ini kemudian ada uji komprehensif. Kalau dia lulus uji komprehensif, dia lanjut ke langkah 8, pelaksanaan aksi atau PPL, dan membuat rencana tindak lanjut. Nah, kegiatan tadi berulang. Kegiatan tadi berulang di siklus 2, pendalaman materi, pengembangan perangkat, praktik pembelajaran inovatif. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah alur pelaksanaan pembelajaran. Alur pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan tadi langkah 1, 2, 3 itu untuk pendalaman materi. Nah, kita lihat pendalaman materi. Pertama, pendalaman materi itu ada 5 SKS. 5 SKS itu 16 kali pertemuan, setiap pertemuan 50 menit. Jadi akhirnya nanti dijadwal menjadi kurang lebih 12 hari. Ya, menjadi 12 hari. Bentar Ibu Bapak. Langkah pertama itu dilaksanakan 2 hari. Hari pertama, hari kedua. Pada siklus kedua juga dilaksanakan 2 hari. Itu pada hari ke-28 dan ke-29. Dua-duanya 6 JP. Langkah kedua, 3 hari, 3 sampai 5, gitu seterusnya, sesuai dengan alur tadi. Kemudian untuk pendalaman materi itu mengidentifikasi masalah, bagaimana menangani siswa bermasalah, berkebutuhan khusus, membangun relasi dengan siswa, dan seterusnya. Kemudian memberi feedback, metode pembelajaran, masalah motivasi, materi hot, literasi, dan seterusnya itu diungkapkan di pendalaman materi yang 2 hari itu tadi. Yang 3 langkah tadi. Kemudian yang kedua, eksplorasi penyebab masalah. Eksplorasi penyebab masalah ini yang kita lakukan, yaitu eksplorasi kemungkinan penyebab masalah yang sudah teridentifikasi, dan dalam melakukan eksplorasi penyebab-penyebab masalah tersebut, peserta PPG dalam jabatan dapat melakukan riset dengan melakukan kajian literatur, wawancara, kepala sekolah, penguasa sekolah. Nah, ini Ibu Bapak, mereka melakukan wawancara ini dimaklumi saja kalau mereka melakukan wawancara via WA atau via telepon. Tidak mesti mereka harus datang ke semua pihak seperti guru, pengawas, dan rekan sejawatnya itu. Kemudian penentuan penyebab masalah. Setelah mengeksplorasi penyebab-penyebab masalah, maka mahasiswa akan menentukan akar penyebab masalah. Untuk penyebab masalah tersebut, peserta PGG dalam jabatan berkonsultasi dengan dosen, instruktur, dan guru pamong. Instruktur adalah pengajar dalam PPG yang berasal dari praktisi yang punya kemampuan baik sebagai seorang pendidik dan punya pengalaman mengajar di konteks sekolah. Ini yang diutamakan itu adalah untuk yang vokasi. Kemudian peserta PPG dalam jabatan mempresentasikan tentang penentuan akar penyebab masalah yang dihadapi
disertai dengan penjelasan tentang kajian analisis penentu penyebab masalah. Selanjutnya adalah menentukan masalah dan akar penyebab masalah. Yang mereka ungkapkan di sini adalah em, siswa mereka. Ini semua mereka mengkaji siswa mereka dan pada ujungnya nanti siswa mereka itu yang dilakukan PPL. Mereka melakukan PPL di siswa tersebut. Kemudian aktivitasnya pendalaman materi. Pendalaman materi Ibu Bapak yang ini kegiatan mahasiswa, peran dosen, instruktur dan guru pamong itu dilakukan dengan Pikon sekurang-kurangnya 3 JP per hari. Sekurang-kurangnya Ibu Bapak ya lebih boleh sehingga mencapai 6 JP hari pertama kedua tadi. Sisanya Ibu Bapak berkomunikasi atau berinteraksi di LMS. Hari kedua dan seterusnya ini kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Hari ketiga eksplorasi penyebab masalah. Kemudian masih eksplorasi penyebab masalah dan selanjutnya adalah penentuan penyebab masalah terpilih yang akan diselesaikan. Nah, Ibu Bapak, masalah yang terpilih ini dalam artian kita harus sepakati. Mereka pertama kan mengungkapkan beberapa masalah, kemudian beberapa masalah itu tadi sampai ketemu akar masalahnya. Selanjutnya adalah dipilih masalah yang akan diselesaikan dari beberapa masalah yang sudah dikaji. Kemudian LK, LK lembar kerja yang mesti diselesaikan oleh mahasiswa kita. Nanti ada LK identifikasi masalah, LK eksplorasi penyebab masalah, dan LK penentu penyebab masalah dan masalah terpilih. Ini ada conteng di sini. Ada conteng ini karena pelaksanaan PPG ini dikelompokkan menjadi 5 seperti ini. Sehingga ada pembeda, tetapi ini kebetulan semuanya sama. Umum itu SMP, SMA, ya, SMP, SMA, SD. Kemudian ada PLB, PJ PAUD, SMK, dan PK. Itu nanti em, ada beberapa yang berbeda dan sesuai karakteristiknya masing-masing. Misal LK1 Ibu Bapak. LK1 bentuknya seperti ini. Ibu Bapak kita minta mahasiswa membuat tabel yang ada dia isi dengan beberapa jenis masalah atau masalah yang identifikasi dan analisis masalah yang dia lakukan. Pada pembelajaran dia melaporkan pada LK1 seperti ini. Nanti rubrik penilaian untuk LK itu seperti ini, diberi poin seperti ini. Jadi kita klik poin yang sesuai. Selanjutnya adalah pengembangan perangkat. Pengembangan perangkat itu langkah 4, eksplorasi terhadap solusi, penentuan solusi, pembuat rencana aksi, dan pembuatan rencana evaluasi. Ini yang dilakukan di langkah pengembangan perangkat. Pengembangan perangkatnya pada langkah 6 itu pembuatan rencana aksi. Eksplorasi alternatif ini menggali yang sudah ditemukan di pendalaman materi. Kemudian jam pelajaran atau jam yang ditempuh itu sudah kami sesuaikan dan seperti tertera pada jadwal yang sudah Ibu Bapak Koordinator Bidang susun. Lanjutnya
pengembangan perangkat. Bapak Ibu host minta tolong dimatikan suaranya. Nanti setelah tanya jawab baru dibuka. Penentuan solusi dan rencana aksi. Nah, rencana aksi ini yang membuat modul ajar. Ibu Bapak, modul ajar yang kita buat nanti adalah dikonsentrasikan modul ajar dengan model PBL dan model PJBL. Itu yang kita sepakati. Pengembangan perangkat, pembuatan rencana evaluasi. Setelah pengembangan perangkat, rencana evaluasinya juga disusun sebagai lampiran dari modul ajar tadi. Pembelajaran hari ke-7 sampai ke-8 ini pengembangan perangkat tadi disebutkan diminta sekurang-kurangnya 3 JP juga. 3 JP, aktivitas pengembangan perangkat, eksplorasi atau solusi, minimal pikonnya 3 JP juga. Kemudian hari ke-9 ini menentukan solusi. Hari ke-9 7 JP masih disebutkan menentukan solusi dan selanjutnya adalah hari ke-10 sampai ke-12 itu mendesain pembelajaran itu inovatif, menyusun strategi evaluasi. Hari berikutnya hari ke-6, hari ke-13. Kemudian ini LK umum dan BK-nya sama. LK untuk siklus 2 ini. Jadi Ibu Bapak 2 titik itu sebutan indikasi siklus 2. Kemudian eksplorasi alternatif solusi. Nah ini LK 2.1 mahasiswa kita diminta untuk membuat tabel seperti ini. Tentunya dengan bimbingan Ibu Bapak. Dibimbing dia membuat, selanjutnya dia mempresentasikan. Rubrik penilaian untuk LK 2.1. Ibu Bapak untuk rubrik penilaian, Ibu Bapak kan memberi nilai. Terus apabila ada peserta yang masih kurang sesuai, Ibu Bapak beri komentar. Diberi jeda waktu, dia supaya memperbaiki sehingga nilainya maksimal. Jangan langsung diponis sekian nilainya, tapi ada komentar. Dari teman kemarin katanya diberi komentar sehingga menunjukkan bahwa pembelajaran kita dilaksanakan sebagai pembelajaran berkelanjutan. Ini LK 2.1 untuk BK. Kemudian alternatif solusinya juga. Selanjutnya bagian PPL. Ibu Bapak bagian PPL yang perlu diperhatikan adalah bagian PPL ini apa ya? Pembelajaran yang dilakukan bagian PPL itu adalah Ibu Bapak berkunjung ke kelas melihat guru melaksanakan pembelajaran. Yang penting itu walaupun sebelumnya mereka membuat rencana pembelajaran. Nah, berkunjung ke kelas ini silahkan dibuat mekanismenya sehingga mereka bergiliran. Bagusnya 1 hari itu dua mahasiswa. 2 mahasiswa bergiliran. Sehingga ada waktu awal dan waktu akhir itu untuk memberikan refleksi. Ada beberapa hari. Kalau mahasiswanya 10 itu kan bisa kita selesaikan sit-in-nya 5 hari saja. 5 hari.
Ini langkah praktik pembelajarannya. Nah, di sini Ibu Bapak aktivitas praktik pembelajaran, tetapi masih tertulis ini di sebelah kanan sekurang-kurangnya 3 GP, tetapi Ibu Bapak tidak mutlak ini sudah kalau di PPL. Kalau di PPL tidak mutlak. Tetapi kalau sit in, kita sit in kan, kemudian membuat pertemuan lagi untuk memberi refleksi yang hari itu, akan lebih juga dari 3 GP. Teknisnya gini Ibu Bapak, kalau ada yang melakukan, itu sit in dulu mereka sesuai jadwal, ada 2 orang, kemudian siang atau sore baru dilakukan refleksi. Jadi em, kemungkinan besar kurang dari 3 GP tidak, jadi 3 GP-nya akan selalu terpenuhi. Ini untuk siklus 2 berulang, nanti kemudian rekaman hasil proses pembelajaran, video praktik pembelajaran itu yang em, bentuk lembar kerja yang akan dimunculkan. Jadi mereka nanti mengumpulkan lembar kerja yang 4 poin ini. Dari sit in itu, Ibu Bapak, mereka diminta membuat atau mengedit videonya. Video yang saat sit in itu menjadi 20 sampai 30 menit. Dia praktek pembelajaran menjadi 20 sampai 30. Ini rubrik penilaiannya. Kemudian informasi untuk ini, video pembelajaran dengan durasi 20 sampai 30 menit itu yang ditemukan adalah pada saat dia melakukan atau menggunakan model pembelajaran project project based learning, pembelajaran berbasis project. Ada sebagian peserta atau mahasiswa kita itu melakukan 2 kali pertemuan. 2 kali pertemuan pertama dia menyusun jadwal membuat proyeknya. Pertemuan kedua kita diminta sit in-nya. Di pertemuan kedua sit in. Jadi video prakteknya dari video yang pertemuan pertama dan kedua itu digabung dan diedit menjadi 20 sampai 30 menit. Demikian Ibu Bapak yang bisa sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Saya kembalikan ke Bapak Ibu kalau ada pertanyaan. Silahkan. Kalau bukan pertanyaan boleh tidak? Assalamualaikum Pak. Maksudnya Prof. Ya, menyarankan aja kalau boleh enggak? Bukan pertanyaan. Gimana Mas Ponco? Bagaimana Pak Hidayah? Ben masih di termute Pak, masih termute, tidak ada suaranya. Sudah enggak mute lagi kan? Kalau di saya sudah unmute sudah. Ini Pian sudah, cuma Pak Hidayah belum masih termute. Oh, ya. oke. Okay. Silahkan Prof. Iya, gini Pak Hidayah, mohon maaf nih. Dari pengalaman 2 putaran ini, gelombang 1 dan gelombang 2. Tentang masalah yang dieksplorasi itu
ternyata ada masalah yang di luar kewenangan guru atau kemampuan guru untuk mengatasinya. Padahal ini kan berlanjut sampai rencana aksi. Misalnya minat baca rendah, penyebab masalahnya atau sumber masalahnya adalah kurangnya buku di perpustakaan. Kan itu bukan kewenangan guru untuk menambah buku, kecuali dengan sukarela menambahkan itu kewenangan sekolah. Atau misalnya kemarin ya, tuh kelasnya itu terlalu berdesakan, penuh sehingga panas, sehingga konsentrasi siswa untuk belajar itu menjadi menurun. Nah, itu juga kan di luar kewenangan guru. Gimana guru memperluas ruangan, mengadakan ASI, nah, itu kan bukan kemampuan guru untuk mengatasinya. Jadi mungkin ini saran saya saja, dalam eksplorasi masalah itu ya masalah-masalah yang terkait dengan hal yang bisa dikerjakan oleh guru gitu. Nah, terutama masalah pedagogis, misalnya masalah profesional itu bisa dilakukan oleh guru. Tetapi kalau masalah yang menyangkut dengan fasilitas dan segala macam itu di luar kewenangan guru. Nah, saran saya itu aja, nanti perlu disampaikan kepada peserta dalam mengeksplorasi masalah itu. Masalahnya ya adalah masalah yang bisa ditangani oleh guru. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saran sangat berharga, Prof. Terima kasih ini. Langsung saya sampaikan ke Ibu Bapak Pengelola dan Bapak Ibu dosen. Silakan diarahkan mahasiswanya. Salah satu cara mengarahkan mahasiswanya untuk mengemukakan masalah-masalah yang dibatasi ya, terkait dengan pedagogik. Walaupun kita mengeksplorasi masalahnya macam-macam sehingga muncul yang diungkapkan oleh Prof tadi. Nah, untuk alternatif, untuk seterusnya, mungkin masalah yang terpilih tadi, masalah pedagogik dan masalah profesional akan lebih bagus arahnya ke sana. Terima kasih, Prof. Sarannya. Ya, sama-sama. Silahkan Ibu Bapak yang lain, kalau ada. Kalau iya, Pak Assalamualaikum. Setio, silahkan Pak. Eh, Gini Pak, ini kebetulan terjadi ini kan di daerah saya ini kan sering mati lampu nih. Nah, yang jadi pertanyaan saya kan gunakan wifi ini mati, saya terpaksa menggunakan pakai data. Untuk kekuatan laptop saya ini pun yang jadi apa? Jadi pertanyaan saya, hitungannya ke depannya seandainya pas pelaksanaan Zoom, ya kan, dan listrik mati, bagaimana hitungannya untuk absensi? Absensi, absensi apa maksudnya Pak? Pak Prasetyo, absensi apa maksudnya? Pada waktu pelaksanaannya itu Pak nanti. Iya, yang mengisi absensi itu kan peserta. Kalau kalau dosen atau pamong kan mengisi itu aja. Yang Jurnal. apa istilahnya itu Pak? Jurnal. Jurnal, Jurnal mengajar. jurnal ngajar. Jadi Hmm. jurnal ngajar yang diisi itu sebagai bentuk absensi atau review kita terhadap pembelajaran hari itu. Kalau misalkan hari itu dan malam tidak tidak sempat atau ada gangguan tadi, besok harinya Pak, besok harinya ngisi. Tetapi sementara kami batasi sehari itu sekali aja ngisi itu, sementara sekali aja. Jadi eh, kalau lupa atau seperti itu digeser harinya, tetapi tanggalnya tetap tanggal hari yang bersangkutan yang di
Walaupun misinya berikan jawaban. Atau kalau mau diketikkan di chat juga bisa pertanyaannya. Maaf Pak, ini putus-putus sudah jaringannya Pak. Kalau listrik sudah mati di daerah saya ini Pak. Silahkan kalau ada pertanyaan. Jadi kehadiran di Zoom itu tidak ada pengaruh ya Pak ya. Walaupun kita gangguan. Kegiatan formal ya Ibu Bapak ya. Ingat kegiatan kita kegiatan formal. Ulun memohon kepada Ibu Bapak pada saat Zoom jangan pakai kaos oblong misalkan janganlah. Kalau itu santai di rumah tolong itu apa karena kegiatan kita sifatnya kegiatan formal. Silahkan kalau ada pertanyaan yang lain. Saya Pak Hidayat. Iya, silakan. Assalamualaikum Pak Hidayat. Ya, salam sehat untuk semuanya. Ini masih ada time spin ya? Yang mana Pak? Time span. Time span ada. Bilang Bapaknya. Putus ya. Jadi Ibu Bapak yang perlu diperhatikan tentang timestamp itu adalah pada saat kita mendalam materi dan pengembangan perangkat. Kalau PPL tidak terkait dengan timestamp-nya, tidak ketat untuk pembayaran. Halo Pak. Ya, silakan. Maaf tadi terlempar menggunakan punya Pak Hamka lagi nah. Silakan Ke Prof. saya. Time spin itu memang cukup lama sekali dan misalnya kayak mengisi keaktifan itu kan cuma beberapa menit ya sudah selesai. Nah ini kalau kalau trik teman-teman seperti apa ya dia mengisinya? Baik Halo. Pak, baik Pak, pertanyaannya bagus. Tapi pertanyaan kepada teman-teman, jadi minta tolong dijawabkan Bapak Ibu. Mungkin ada trik yang bagus. Iya, karena kalau kalau nggak diisi kan nggak apa itu waktunya tuh. Pak Hidayah bisa bantu jawab ya Pak Hidayah. Silahkan Pak. Mudah-mudahan triknya jitu bisa dipakai yang lain. Jadi kalau pertama kali saya juga kesal juga dengan time span yang itu karena terlalu lama. Tapi kan di dalam misalnya penilaian proses kegiatan kan ada 7 penilaian Pak. Nah, 7 penilaian itu kalau saya tuh ngekliknya itu satu satu kali klik itu 2 menit atau 1 menit setengah. Jadi kalau misalnya saya dapat 9 orang maka kan 10 menit setengah itu satu satu orang. Jadi dia dapat 100 menit. Jadi kita agak bersabar Pak. Yang kedua, pastikan bahwa jaringan itu tidak putus-putus. Nah, saya kemarin menggunakan jaringan IM3. Nah, di tempat saya itu kalau dia mendung dia putus-putus. Kalau dia putus-putus nanti time span-nya tidak terpenuhi Pak. Jadi pakai jaringan yang stabil. Saya menggunakan pakai Telkomsel.
Jadi sekali kita ngeklik kotak satu kotak itu estimasinya 1,5 menit sampai 2 menit untuk satu orang. Baru kita nanti kan kita kan milih tombol grade, kemudian muncul itu, lalu kita di tabelnya itu 1,5 menit sampai 2 menit. Nah, awalnya saya sama dengan Bapak itu sekitar 2 menit sampai 3 menit lah time span-nya. Karena kan ya penilaian di dalam komputer itu kan selayaknya itu cepat kan, untuk mempercepat gitu, mempercepat pekerjaan, bukan memperlambat. Tapi ya, aneh juga itu karena apa namanya time span-nya terlalu panjang, bisa sampai 50 sampai 100 menit. Jadi seperti itu paketnya. Jadi Bapak harus menunggu kira-kira sampai 10 menit kalau misalnya ada 10 orang. Ya, kalau misalnya Bapak kurang dari 10 orang berarti harus lebih 10 menit. Gitu Pak. Bagusnya lagi kita pakai apa namanya stopwatch di HP itu. Pakai stopwatch. Oh sudah sekian baru kita. Kuncinya adalah pertama jaringan Pak. Jaringannya pastikan bahwa jangan putus-putus. Kalau putus-putus nanti time span-nya tidak terhitung lagi, diulang dari awal. Nah itu kita kehilangan waktu. Nah sejauh ini hampir semuanya saya lakukan seperti itu. Yang kedua, bagaimana kalau misalnya yang di penilaian proses itu tadi, misalnya dituntut 100 menit, tapi kita terisi 30 menit. Saya di siklus kedua ini Pak, 30 menit, sekitar 30 menit, 40 menit. Bagaimana membanyakinya? Saya klik di ruang kolaborasi, atau kalau dia pas kena rekaman, kebetulan rekamannya panjang, jadi itu tercover. Jadi Bapak bisa perpanjang rekamannya, atau itunya tadi durasinya seperti itu. Nah, tips saya yang saya coba berhasil Pak. Jadi 100% berhasil. Saya kira begitu Pak. Iya, terima kasih Pak Yuda, luar biasa. Nah, Bapak bisa mencoba tips ini nanti ya. Bapak mungkin yang lain ada punya cara yang lain untuk time spend tadi. Silakan Bapak. Kita semakin banyak cara, semakin bagus kita misi kegiatan itu. Silakan. Kalau Pak Yuda tadi kan teknisnya. Oke. Tapi misalnya lah Pak, ini kan apa LK, sebuah LK itu timestamp-nya 100 misalnya. Sedangkan kerjaan kita tuh kalau kalau dikerjakan paling 20 menit selesai. Nah, selebihnya itu ngapain tuh? Apa diutik-utik atau apa? Kalau apa teknis kayak jaringan, ya pasti itu. Apalagi kalau misalnya satu mahasiswa tiga, coba kan hanya 10 yang menilai. Ya kan, kalau 30 mungkin 100 menit tuh. Tapi kan hanya seorang kita nilai. Nah, ini selebihnya itu ngapain gitu loh. Apa harus diutik-utik anunya saja, mouse-nya saja gitu kan. Tapi saya coba itu mencoba ya main-mainan mouse itu naik juga tuh waktunya tuh. Ya. Begitu. Eh, saya pernah mencoba Pak pakai mesin. Tidak mau Pak. Maksudnya mesinnya gini. Pada saat kita memberi komentar itu dijalankan mesin seolah-olah mengetik. Ngetik, dia 1 menit 1 huruf dia ngetik jalan terus. Setelah saya simpan, ternyata nggak mau dia. Rupanya LMS-nya jar bahasa orang Banjar itu Pinandu, itu mesin. Harus tangan itu kayaknya. Iya, Harus tangan yang mengubah-ubah mouse itu. nggak mau. Beberapa yang lain mungkin ada Hmm. cara yang bagus yang dilakukan untuk itu.
Ibu Mariatu, ada Bu pengalaman dengan time spend? Sampai sekarang ulun Bu tidak penuh itu time spendnya Bapak Ibu. Mudah-mudahan nanti ada waktu. Biasanya waktu Sabtu Minggu itu menambah misi diskusi dengan peserta. Jadi diberi pesan di WA bahwa kita diskusi. Silakan Bu Mariatu. Enggak Pak, time spend memang perlu waktu kita Pak ya untuk memenuhinya itu gitu kan. Nah, jadi kalau kami juga masih berusaha gitu, Bapak Ibu dosen yang ada di Prodi PKN, tapi alhamdulillah istilahnya dengan penelitian gitu ya, tapi ya akhirnya terpenuhi gitu Pak ya. Nah, tetapi harus step by step tadi gitu ya. Masuknya kita sesuai dengan hari per hari. Kemudian juga akan cermat kembali melihat apa yang namanya dari pembagian-pembagian di dalam LMS itu Pak. Karena dengan pengalaman sebelumnya kami juga mengisinya kenapa hanya tertumpuk pada hari pertama gitu kan. Nah, tapi di hari berikutnya itu belum terisi-isi gitu. Oh, ternyata salah kamar, Pak. Nah, jadi dengan pengalaman itu ternyata kita harus melihat juga kembali jeda waktu gitu untuk pengisian time spend itu sendiri kan. Dan alhamdulillah kita pada siklus ke-1 sudah terisi gitu. Nah, kemudian ini akan melengkapi untuk siklus kedua terutama di dalam pendalaman materi dan perangkat pembelajaran. Jadi mungkin seperti itu Pak Hidayah, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Mariatu. Bapak Ibu, akun koordinator itu bisa tidak melihat time spend-nya Bapak Ibu dosennya di lingkungan bidang studinya? Tidak bisa Pak. Tidak bisa Pak. Ambil di akun masing-masing dosen ya Pak. Masing-masing dosen ya. Berarti Bapak Ibu koordinator dilepas saja ya. Dia bisa memperingatkan ya harus dipenuhi ya Pak. Tapi kalau menilai yang kosong masih bisa ya Pak Ponco ya. Kalau ada nilai yang kosong, koordinator bisa memperingatkan tidak? Masih bisa Pak kalau itu Pak. Bisa ya. Itu satu sisi juga menilai. Ada yang kosong nilainya, gara-gara nilainya kosong sehingga nilai peserta kita menjadi 69. Ada lulus kasihan. Tapi untuk kita nilai insya lengkap saja. Cuman yang jadi mumet ini time spend lagi. Baik, tuh Bapak kalau ada pertanyaan lain silahkan. Kalau tidak ada kita lanjutkan. Silahkan dilanjutkan langsung Pak Ponco atau gimana? Silahkan Pak Ponco. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan Pak Hidayah. Suaranya kurang keras Pak Ponco. Jauhan. Cek. Bentar. Ya. Sininya nih kayaknya. Mikrofon ya. Di setting zoomnya Pak yang mengecil. Kalau kayak gini kayak gimana Pak suaranya Pak? Nah, bagus. Kayak Mas Ponco. Oh, siap. Ya Bapak Ibu, ulun izin menyampaikan terkait PPG ya Bapak Ibu tentang teknis di LMS-nya. Sebenarnya untuk kegiatan ini terutama fokusnya untuk yang bidang-bidang baru ya Bapak Ibu, karena memang syarat mengikuti menjadi dosen ataupun guru pamong beserta admin LMS itu harus pernah mengikuti penyegaran Bapak Ibu. Jadi untuk Bapak Ibu yang sudah pernah, ini anggapannya seperti mereview lagi lah Bapak Ibu, mengulang kembali lah. Ini kayaknya Jadi, ada. saya pastikan yang di dalam grup ini adalah Bapak Ibu dosen, guru pamong, koordinator bidang, dan admin kelas. Kalau ada dari peserta, karena kan di dalam breakout room kita tidak bisa membedakan apakah berarti ada dari peserta, saya tidak bisa mengidentifikasi ya Bapak Ibu.
Angkatan ketiga. Apakah ada dari peserta Bapak Ibu yang termasuk ke dalam breakout room? Izin. Kalau ada peserta angkat tangan. Ada, saya peserta ini Pak. Peserta PPG. Iya. Nah, pantas saja tadi pertanyaannya bagaimana tetap daftar hadir. Oh, bentar Pak ya, saya izin pindahkan sebentar di dalam grup utama. Sebentar. Makanya saya bingung dari tadi ini Pak. Bocor ini nanti nih. Prasetyo, sebentar Pak ya. Oke, saya kembalikan ke room utama Pak. Ya. Terima kasih Pak. Ya, di asap Pak ya. Atau ada lagi Bapak Ibu yang masih sebagai peserta, saya cek. Ada cocok jawaban Bapak tadi Cok lah. Kalaunya peserta. Iya, belakangnya nama sekolah Pak, jadi membingungkan juga. Bu Mutiah nih juga mahasiswa juga ya, BPG. Siapa Pak? Aku bertanya. Saya peserta, dia Puspita. Oke, dia Puspita. Kita pindah dulu ke room utama ya, sebentar. Dia Puspita. Oke, main session. Oke. Ibu Mutiah juga Bu ya? Ya. Sebentar Bu ya, Mutiah. Oke, silahkan Ibu. Kembali ke room utama. Ya, sepertinya sudah tidak ada lagi ya Bapak Ibu. Oke, izin share screen Bapak Ibu. Semoga terdengar suaranya sebentar. Ini sudah tampil Pak. Bisa dong. Dari tadi soalnya nggak bisa. Belum. Ini sudah tampil atau belum Bapak Ibu? Sudah Pak Ponco. Sudah Mas. Sudah Pak Ponco. Sudah tampil. Sudah tampil Pak. Ya, belum izin melanjutkan. Share screen. Ini yang tampil tahapan umum ya Bapak Ibu? Iya. Iya. Tahapan umum Pak. Ponco. Jadi menyampaikan sedikit tentang alurnya ya Bapak Ibu. Saat ini adalah tahapan umum pelaksanaan PPG itu. Jadi mulai dari registrasi dan verifikasi peserta. Tapi ini dilakukan oleh pusat ya Bapak Ibu. Yang di LPTK itu kita mulai dari nomor 6 ini. Ketika sudah mulai plotting ke LPTK, nah itu ada namanya konfirmasi kesediaan. Nah, konfirmasi kesediaan ini muncul di SIM PKB peserta itu masing-masing. Jadi dia ditanya apakah bersedia diikutkan pada gelombang ini di LPTK ini. Kadang ada yang tidak melakukan kesediaan. Nah, biasanya yang pasti sudah di tempat kita itu adalah penetapan. Nah, penetapan itu kita dapat peserta fix, misalkan dalam satu kelas ada 30 orang. Nah, ini sudah peserta fix di tempat kita. Nah, tinggal kita menunggu mereka melakukan proses lapor diri. Nah, proses lapor diri kemarin sudah berakhir. Tapi karena ada beberapa laporan yang lapor ke kita bahwa mereka masih ada yang mengurus pemberkasan, jadi mungkin mereka masih melengkapi perlahan. Tapi mereka konfirmasi dengan kita Bapak Ibu. Jadi tidak apa-apa. Tadi juga ada dapat kabar bahwa di tempat kita ada satu orang yang laporan bahwa dia sedang mengikuti umroh. Kita coba laporkan ke pusat. Dia kembali tanggal 21. Tanggal 21 sudah memasuki masa penjadwalan perkuliahan ya Bapak Ibu. Jadi tidak bisa, maksudnya terlalu lama meninggalkan kelasnya. Jadi itu nanti kemungkinan akan digantikan. Infonya digantikan paling tidak 1-2 hari ini. Jadi ada kemungkinan nanti dari peserta itu salah satunya yang terlambat lah bahasanya, karena ini sedang terjadi penukaran atau digantikan. Peserta yang tidak aktif ini digantikan dulu oleh pusat untuk cadangan tadi menjadi peserta. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi nanti kalau misalkan di hari pertama, di hari kedua itu masih ada kendala, mohon dimaklumi ya Bapak Ibu sebentar. Nanti juga kita akan selalu mengkonfirmasi, mungkin nanti via koordinator. Seperti itu.
Nah, selanjutnya untuk sinkronisasi LMS. Nah, hingga saat ini Bapak Ibu, saya coba share screen lagi untuk yang ini. Sebentar. Untuk pengkelasan. Oke, saya izin share screen lagi Bapak Ibu. Nah, ini sudah tampil Google Bapak Ibu. Udah. Sudah Pak. Ya, cara untuk masuk ke LMS-nya dari dosen, admin kelas, atau dari guru itu bisa lewat ppg.simpkb.id Bapak Ibu. Nah, nanti akan diminta login ya Bapak Ibu jika pertama kali. Sebentar, saya coba logout dulu. Yang ppg.simpkb.id tadi, nah akan diminta akun alamat seperti ini. Untuk dosen-dosen yang sudah pernah mempunyai akun SIMPKB, silahkan masuk dengan akunnya masing-masing. Untuk admin juga sudah saya berikan. Untuk dosen yang baru belum pernah sama sekali PPG, saya sudah ada listnya, cuma saya belum bikin ini ya Bapak Ibu. Di dalam list ini saya minta ke admin kelas untuk menambahkan. Ini saya sudah tap ke sebelahnya, kelihatan Bapak Ibu? Jelas Pak, jelas. Ya, daftar dosen ya. Nah, di sini yang berwarna hijau ini adalah daftar yang sudah masuk di SIMPKB atau sudah memiliki akun SIMPKB. Nah, untuk akun yang di bawah ini belum saya tambahkan atau masukkan di dalam SIMPKB. Tapi bisa jadi nanti ketika saya masukkan akunnya, ini adalah sudah pernah ada di SIMPKB, berarti saya tidak mengirimkan lagi passwordnya ya. Masih menggunakan password yang lama, Pak Punco. Pak Punco, saya ke sini Pak Punco, kenapa? Ke mana Pak? Ke penyegaran, ke kelas. Kan di penyegaran saya. Iya, tidak apa-apa Pak. Tidak apa-apa Pak, tidak apa-apa. Sama saja isi menu pemaparannya. Cuma ini berkaitan lebih ke dosen, guru pamong, dan admin kelas Pak. Bujur aja Pian. Oke. Melanjutkan. Nah, misalkan seperti Prof Atik. Nah, saya ingat dulu Prof Atik sudah pernah punya akun SIMPKB. Ulun hanya meregister bahwa akun beliau nanti itu di SIMPKB sebagai pengajar di PPG Daljab Angkatan 3 atau di Daljab tahun 2023. Jadi untuk username dan passwordnya masih menggunakan yang lama. Kecuali yang baru sama sekali, biasanya itu nanti akan saya kirim untuk akunnya. Akan saya kirimkan. Nah, untuk yang belum berwarna atau belum bertanda di sebelah kanan ini berarti belum ditambahkan ya Bapak Ibu. Untuk link ini saya bagikan via admin kelas Bapak Ibu ya. Di sini juga daftar guru pamong. Nah, untuk daftar guru pamong yang berwarna hijau sama sudah didaftarkan di SIMPKB, di pengajar di tempat kita di ULM. Nah, untuk yang baru belum saya tambahkan. Oke, izin pindah ke SIMPKB lagi. Jadi nanti untuk akunnya di masing-masing ya Bapak Ibu. Oke, izin masuk sebentar. Ini tampilannya kurang lebih seperti ini. Tapi mungkin nanti di kelas di tampilan Bapak Ibu, tampilannya tidak sebanyak ini. Tampilannya mungkin hanya ada kelas dan penyebaran. Jadi untuk masuk ke LMS-nya nanti Bapak Ibu bisa langsung klik kelas diklat. Berwarna biru Bapak Ibu ya, kelas diklat. Nah, hingga saat ini Bapak Ibu, Daljab Angkatan 3 ini masih belum. Informasi yang baru saya dapatkan tadi, infonya masih proses dari pusat, masih proses untuk mendistribusikan ke LPTK. Nah, padahal kegiatan ini mulai besok. Nah, jadi agak ini Bapak Ibu, memang sedikit bikin tegang ini Bapak Ibu. Jadi mohon ditunggu ya Bapak Ibu. Tapi untuk kelasnya nanti Bapak Ibu pastikan masuk ke angkatan 3. Nanti di sini akan ada muncul angkatan 3. Nah, yang sering jadi pertanyaan nanti Bapak Ibu, nah, pastikan di sini nanti tampilan milik Bapak Ibu itu adalah kelas diklat. Ya, jadi kelas diklat. Kalau ini kelola diklat karena dari tempat saya ini adalah dari sisi pengelola. Kalau misalkan di tempat Bapak Ibu yang bertugas nanti tampil kelola diklat, Bapak Ibu bisa klik di bagian nama, ganti peran. Nah, nanti di sini ada pilihannya pengguna Bapak Ibu. Karena di sini pengelola, jadi punya saya pengelola. Ini yang sering terjadi, tapi saya juga sudah buatkan ya Bapak Ibu di mana ya? Di YouTube, di YouTube saya Bapak Ibu. Sebentar, di channel saya kalau tidak salah sudah saya buatkan yang kendala-kendala seperti itu.
Oke, sebentar. Nah, di sini juga sudah ada beberapa video yang saya buat, misalkan dari pengenalan LMS. Ini juga sudah ada pengenalan secara umum ya, Bapak Ibu. Nah, ini tadi LMS menghilang tidak muncul yang seperti saya sampaikan tadi. Nah, jadi tampilannya kalau diklat, tapi ini saya pinjam akun kemarin, pinjam akun Ibu Nurul Huda. Nah, ada kendala. Nah, ini suaranya kedengaran nggak ya? Nah, di YouTube ada ya, sudah saya bikinkan. Nah, kalau diklat nanti cara mengoperasinya di kanan atas. Nah, ada ganti peran. Nah, pilih pengguna. Jadi pastikan nanti yang muncul itu adalah daftar diklat Bapak Ibu. Nah, baru muncul. Nah, kasus ini juga sudah kita laporkan sebenarnya ke pusat. Kenapa sering terjadi perpindahan? Padahal bukan pengelola, tapi masuknya ke kelola diklat. Nah, jadi masih ditelusuri juga oleh pusat kenapa bisa muncul kelola diklat di akun dosen, guru pamong maupun admin LMS. Nah, itu tadi dulu untuk masuk ke LMS-nya ya Bapak Ibu. Tadi ada yang bertanya berkaitan dengan time spend. Nah, oke, kita akan coba sedikit bahas tentang time spend lagi ya Bapak Ibu sebelum masuk ke LMS-nya. Tadi cuma login ya Bapak Ibu, login sampai SIM PKB mau masuk ke kelas. Jadi saat ini saya coba sampaikan berkaitan sedikit tentang time spend. Dan izin share screen lagi ya Bapak Ibu. Masih loading. Belum muncul. Ada yang bertanya. Belum muncul ya? Belum muncul bertiga. Jadi tidak bisa tampil. Saya share screen lagi. Oke. Nah, ini sudah tampil lagi Bapak Ibu. Sudah. Sudah Oke, Pak. jadi link time spend ini sudah ada disediakan oleh pusat. Jadi untuk kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan itu sudah ada ya Bapak Ibu. Di dashboard di bawah ini adalah mengenai siklus 1 pendalaman materi, pengembangan perangkat, uji kompre. Nah, ini sudah dibahas juga tadi oleh Bapak Hidayah Ansori ya Bapak Ibu. Nah, jadi di sini saya coba buka siklus 1 pendalaman materi ya Bapak Ibu. Nah, untuk cara membacanya di bagian sebelah kiri, ini kursor saya terlihat bergerak Bapak Ibu. Iya Pak. Iya bergerak Pak. Siap nih, ini ada siklus ya Bapak Ibu, siklus sama hari. Nah, untuk hari ini hari pertama. Nah, apa yang dilakukan? Nah, jadi di sini ada yang dilakukan. Bahan bacaan nomor kerja ini tidak ada waktunya. Nah, untuk daftar hadir peserta, ini mereka membuat supaya ada pilihan per JP-nya itu ada kewajiban lah seperti itu Bapak Ibu. Jadi ada asinkronus dan sinkronus. Jadi ada kewajiban di LMS sebenarnya untuk hari pertama. Ini berarti fokus yang hari ini Bapak Ibu. Hari 1. Nah, berarti hari pertama itu cukup menghabiskan sampai halaman ini saja. 1.1.a. Nah, ini kode-kode yang harus dimasuki Bapak Ibu. Daftar hadir peserta. Ini kan tadi misalkan pertanyaan Prof Imam tadi ya Bapak Ibu. Kan sebenarnya ini 1 jam, tapi misalkan bisa diselesaikan 20 menit. Kenapa nggak 20 menit? Nah, ini bisa dilakukan tapi dipindah ke hal yang lain seperti itu Pak Prof. Daftar hadir tidak mungkin kita daftar hadir sampai 1 jam, kemungkinan 30 orang 1 jam, sebenarnya terlalu lama. Nah, jadi sebenarnya waktu ini bisa diakumulasikan, dipindah. Misalkan ini Bapak Ibu ingin menambahnya di ruang kolaborasi yang diskusi, atau mau di dalam Zoom-nya tadi yang agak lama seperti itu Bapak Ibu, itu diperbolehkan. Jadi harapannya time spend ini dari pusat itu bisa saling menutupi dan melengkapi. Jadi LMS-nya ada, rekamannya ada. Nah, seperti itu. Tapi jangan juga misalkan tidak ada LMS tapi rekamannya ada. Nanti kan dikira oh tidak pernah akses LMS sama sekali. Nah, seperti itu yang temuan pernah terjadi. Yang pernah terjadi tidak ada rekaman dan tidak ada aktivitas di LMS Bapak Ibu. Bukan rekaman yang ada ya. Nah, jadi untuk hari pertama itu apa yang dilakukan juga sudah ada keterangannya di sebelah kanannya ya Bapak Ibu. Saya geser ke kanan. Nah, ini adalah mahasiswa dan dosen. Aktivitas mahasiswa melakukan identifikasi masalah dan peran dosen dan guru dapat menggunakan bahan yang ada sebagai bahan fasilitasi kepada mereka. Nah, sebenarnya sudah ada aktivitas mahasiswa dan aktivitas peran dosen dan guru itu di tab ini. Saya coba kopikan linknya ya Bapak Ibu sebentar. Saya copy URL-nya di dalam chat box. Oke. Switching.
Oke, saya kirim di chatbox ya Bapak Ibu untuk link time spend tadi. Jadi bertanya apa yang harus dilakukan hari pertama, apa yang harus dilakukan hari ketiga. Nah, semuanya sudah tertuang di dalam time spend berikut. Nah, di atas juga ada penjelasannya. Penilaian materi ini ada 6 hari untuk siklus 1 dan time spend-nya diperhitungkan. Oke, coba lanjutkan ya Bapak Ibu untuk siklus 1 pengembangan perangkat. Ini juga sama masih diperhitungkan. Nah, ini ada hari ke-7, hari ke-8 dan seterusnya. Nah, untuk yang di uji kompre ini tidak ada waktunya ya Bapak Ibu, cuma durasi per mahasiswa itu 50 menit. Nah, durasi uji kompre nanti itu adalah 50 menit per mahasiswa. Nah, sedangkan untuk di PPL ini benar, tagihannya juga di LMS ada tulisannya ini harus berapa JP. Tapi sebenarnya nih di atas ada ya Bapak Ibu, untuk time spend-nya tidak diperhitungkan. Tetapi jika Bapak Ibu nanti melakukan misalkan pengantaran, maksudnya memberikan pengantar atau pada saat melakukan sit in class silahkan Bapak Ibu rekam dan ditautkan nanti di LMS seperti itu. Nah, untuk siklus 2 mohon maaf ya Bapak Ibu jika ada suara-suara yang lain sedang tidak di kantor. Oke, yang kedua siklus 2 juga masih sama Bapak Ibu. Cuma pada siklus 2 seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi, hanya tidak ada uji kompre seperti itu. Nah, berkaitan dengan time spend seperti itu Bapak Ibu. Oke, itu berkaitan dengan time spend tadi ya Bapak Ibu. Sampai time spend masih ada waktu. Oke, coba lanjutkan lagi ke dalam LMS-nya lagi ya Bapak Ibu. Kira-kira tampilan LMS ini bagaimana? Tapi untuk yang sudah pernah biasanya tidak familiar, atau yang sudah pernah tapi sudah berapa tahun tidak mengikuti juga mungkin tidak terlalu familiar. Cuma yang berbeda tadi adalah siklusnya ya Bapak Ibu. Siklusnya ada 2 siklus dari awal, maksudnya dari penilaian materi, pengembangan perangkat sampai PPL itu jadi 1 siklus. Siklus kedua juga sama. Oke, ulun lanjutkan. Tapi ulun coba izin pakai akun yang kedua saja ya Bapak Ibu. Maksudnya angkatan kedua, karena yang sudah muncul angkatan kedua, angkatan 3 masih belum muncul. Oke. Ini sudah tampil ya Bapak Ibu. Ya. Oke, nah jadi nanti tampil tadi ya Bapak Ibu. Oke, sudah. Oke, ini tadi setelah dari SIM PKB menuju kelas diklat ya Bapak Ibu. Pokoknya semua itu masuknya lewat ppg.simpkb ID. Kalau saya biasanya enaknya lewat situ Bapak Ibu. Dari kelas diklat. Nah, langsung ke sini juga boleh, ppg daljab min e-learning boleh. Tapi biar bisa melihat informasi kali aja yang diperlukan untuk diupdate atau apa di SIM PKB, Bapak Ibu bisa melakukan update data. Oke, saya izin masuk ke angkatan 2. Nah, di sini tampilannya terlihat banyak Bapak Ibu. Kalau nanti ini adalah milik Bapak Ibu, harusnya ini yang tampil hanya ada 1 kelas. Bentar, saya izin pinjam akun koordinator ya Bapak Ibu sebentar. Koordinator bidang ya, koordinator punya Pak Hidayah juga banyak juga kelasnya. Bentar, yang kelasnya sedikit. Bawa oleh Bapak Ponco Sisworo. Iya Bu. Sebentar. Saya pinjam akun Ibu Cahaya sebentar Bapak Ibu. Sebentar, saya ingin lihat tampilannya saja Bapak Ibu. Oke, sebentar saya izin pinjam akunnya dulu Bu ya. Saya mau tunjukin tampilan. Kalau tidak salah. Oke, sebentar Bapak Ibu. Oke, zoom. Oke, saya share screen. Tapi di yang berbeda nih Bapak Ibu. Nah, ini sudah tampil ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, ini sudah tampil
akun Sudah Pak, sudah dosen tampil. Ibu Cahaya, lu nih izin pinjam akun pian nih. Nah, jadi tampilannya untuk dosen kurang lebih ketika pertama kali masuk SIM PKB seperti ini Bapak Ibu. Nah, jadi di sini adalah program PPG. Jadi di bawah sini ada kelas, LMS, penyegaran, dan KPI. Tapi untuk time span yang di sini sepertinya ini masih mengarah yang ke 2022 ya Bapak Ibu. Jadi ketika diklik pasti nanti yang tampil adalah layanan ditutup seperti itu. Jadi jangan gunakan di situ untuk melihat time span-nya nanti. Bapak Ibu kliknya yang kelas LMS ya Bapak Ibu. Nah, pastikan yang tampil tadi adalah sama ini. Nah, daftar diklat, bukan kelas diklat tadi yang saya bilang ya Bapak Ibu. Daftar diklat. Nah, di sini kan masuknya satu aja punya Ibu Cahaya. Jadi silahkan langsung diklik. Nah, kalau Bapak Ibu hanya mengampu di satu kelas atau di satu angkatan, nah tampilnya kurang lebih seperti ini nantinya Bapak Ibu. Jadi di sini ada 3 tombol. Nah, kalau kita arahkan tanpa diklik ya Bapak Ibu mouse-nya. Nah, di halaman ini ada tautan LMS. Yang di tengah ini adalah time span. Dan yang di paling kanan adalah penjadwalan fasilitator. Oke, menjelaskan dari paling kanan ya Bapak Ibu. Penjadwalan fasilitator coba saya klik. Nah, di siklus 1 ini nanti yang muncul adalah jadwal-jadwal Bapak Ibu itu mengajukan kapan. Nah, data itu saya dapatkan dari koordinator. Yang mana ini adalah dapatnya dari koordinator bidang masing-masing. Untuk yang terjadwal itu siapa? Seperti itu. Masuk Bapak. Iya Bu, Ibu Melva. Saya salah masuk Pak. Ibu Melva dari peserta ya Bu? Iya Pak. Sebentar Bapak Ibu, saya pindahkan. Ini yang khusus penyegaran dosen Bapak Ibu. Ibu Melva. Saya di grup utama tadi Bu, yang jangan masuk breakout room sebentar. Sudah saya pindahkan Bu. Iya Pak, makasih. Silahkan diklik dulu itunya. Apa saya klik Pak? Di main season nggak ada notifikasi Bu. Ini sudah saya arahkan ke main season Bu. Kembali ke sesi utama ya Pak? Betul Bu, betul. Kembali ke situ Bu. Iya, terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama Ibu. Ya, mohon maaf Bapak Ibu, tadi ternyata masih ada peserta yang masuk. Dan izin melanjutkan. Nah, ini adalah contoh yang sudah ada rekamannya Bapak Ibu. Kita cek siklus 2. Wah, sudah ada rekamannya semua, lengkap sekali punya Ibu Cahaya nih. Nah, ini patut dicontoh Bapak Ibu. Nah, jadi nanti kalau masih belum ada rekaman yang seperti ini Bapak Ibu yang terbaca durasinya, ini nanti harusnya menjadi 00 Bapak Ibu. Nah, di sini ada tautan rekaman. Ini adalah untuk menautkan rekaman kegiatan Bapak Ibu selama melakukan kegiatan sinkronus PPG tadi Bapak Ibu. Mau itu melakukan via Zoom, mau itu melakukan via Google Meet, itu disilahkan. Oke, jadi untuk menautkannya ada di sini dari link Google ya, dia membacanya dari link Google Drive. Nah, diunggah Dr. Cahaya. Nah, di sini beliau mengunggahnya. Nanti kalau sudah diunggah, di sini harusnya muncul waktunya. Kalau durasinya belum, bisa jadi itu nanti masih proses render oleh Google Drive. Seperti itu. Atau settingnya masih yang kurang pas. Nah, nanti untuk share cara share linknya nanti sudah ada, rasanya saya bikin di YouTube saya Bapak Ibu. Nanti saya share juga linknya. Oke, jadi ini untuk yang masuk ke dalam menu penjadwalan tadi ya Bapak Ibu, untuk meletakkan rekaman. Karena beda pola dengan tahun 2020 atau 2021, itu meletakkan rekamannya masih bisa melalui LMS-nya Bapak Ibu. Jadi sekarang ini meletakkan rekaman itu harus melalui halaman ini. Oke, ini izin kembali. Coba masuk ke halaman yang time span di tengah ya Bapak Ibu. Nah, jadi tampilan time span nanti kurang lebih seperti ini. Ini masih menunggu ya Bapak Ibu. Nah, di sini masih ada yang belum, bisa jadi ini tidak sesuai jadwal. Maksudnya tidak sesuai jadwal ini, Bapak Ibu kan misalkan dijadwalkan di hari pertama. Tetapi Bapak Ibu membuka menu di hari yang kedua atau ketiga. Yang bukan jadwal dari Bapak Ibu harusnya mengajar. Nah, di sini akan muncul tidak sesuai. Nah, untuk memfilter itu, Bapak Ibu bisa klik yang status time span, pilih yang sesuai jadwal. Nah, yang sesuai jadwal di sini adalah yang sesuai dengan jadwal Bapak Ibu itu di LMS seperti itu. Nah, di sini ada tagihannya, kita lihat ke kanan. Nah,
Nah, di sini adalah waktunya. Bapak Ibu Cahaya dari hari ke-10 sesuai jadwal. Nah, time span LMS-nya dan time span rekamannya itu diakumulasikan. Jadi total time span. Nah, kewajibannya yang di hari ke-10 ini ada berapa menit? Ini sudah ada 350 menit. Ibu Cahaya 353 menit. Jadi keterangan statusnya menjadi tercapai seperti itu. Untuk total menit kewajiban ini tadi bisa dilihat dari time span yang ulun bagikan di chatbox tadi Bapak Ibu. Jadi bisa dilihat di sana. Nah, Ibu Cahaya ini hijau semua. Kalau hijau semua, alhamdulillah tercapai. Jadi kalau belum, tapi kan dilengkapi seperti itu Bapak Ibu. Nah, sudah tercapai. Sampai hari ke-40 sudah tercapai. Nah, seperti itu. Kalau kurang, kada boleh ajar. Kalau lebih, kada apa-apa. Nah, seperti itu tadi yang sudah disampaikan Bapak Ibu. Oke, ini untuk time span-nya. Lanjutkan ke dalam kelasnya. Nah, untuk ke dalam kelas LMS-nya, silahkan Bapak Ibu klik nantinya yang berwarna hijau. Agak kecil ya, ulun perbesar ya Bapak Ibu. Nah, tampilan di LMS-nya nanti kurang lebih seperti ini Bapak Ibu semuanya. Jadi di sini di tab yang di atas ini ada pendahuluan siklus 1 dan siklus 2. Nah, untuk sesuai harinya nanti Bapak Ibu silahkan klik. Misalkan Bapak Ibu mengajarnya pada siklus 1, silahkan klik siklus 1. Nah, di dalam siklus 1 ini juga secara umumnya gambaran umum dijelaskan ya Bapak Ibu. Ini untuk langkah-langkahnya juga dijelaskan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu itu di siklus 1 ini mengajarnya materi apa? Ada pendalaman materi, ada pengembangan perangkat, dan praktek pengalaman lapangan. Sebelum ada PPL itu ada namanya uji komprehensif. Seperti itu. Diuji oleh 2 orang dosen. Seperti itu. Untuk pendalaman materi kita buka juga ya Bapak Ibu. Nah, di dalam sini juga sudah ada penjelasannya apa yang harus mata kuliah pendalaman materi mahasiswa menempuh aktivitas analisis dan seterusnya ya Bapak Ibu. Sini sudah dijelaskan semuanya. Nah, lanjut ke halaman bawah ya Bapak Ibu. Carinya setelah klik di atas mana nih tidak muncul. Ada di bawah ya Bapak Ibu. Silahkan di scroll ke bawah. Nah, di sini ada bahan bacaan. Ini boleh ditambahkan oleh Bapak Ibu dosen jika ada tambahan. Di sini untuk daftar hadir peserta. Daftar hadir peserta ini nanti bisa dibuat atau dibantu oleh admin kelas ya Bapak Ibu untuk membuatnya. Tapi dari dosen juga boleh misalkan ingin menceklis kehadiran. Seperti misalkan di sinkronus mau checklist kehadiran terlebih dahulu, boleh manual. Boleh juga nanti disetting untuk peserta yang membuatnya. Menandai hadir maksudnya kayak kita di kelas presensi seperti itu. Bisa minta bantuan admin atau dari Bapak Ibu dosen. Seperti itu. Kalau ingin menambahkannya silahkan tambahkan sesi di sini Bapak Ibu. Nanti atur tanggalnya. Untuk kegiatan kapan dan kapan, maksudnya yang kegiatan pelaksanaan hari itu misalkan. Waktu presensinya mulai dari kapan sampai kapan juga bisa disetting jamnya. Nah, setelah dibuat, nah kalau ingin Bapak Ibu membuatnya peserta bisa menceklis kehadiran sendiri, silahkan checklist izinkan siswa merekam kehadiran mereka sendiri di checklist. Nah, kalau mau ada kata sandi silahkan, kalau mau tidak apa-apa, langsung ditambahkan saja seperti itu. Kalau sudah, jangan lupa klik tambahkan. Nah, berhubung di sini saya mencoba akun Ibu Cahaya, jadi saya tambahkan ya Bapak Ibu. Karena di kelas sebenarnya. Jadi saya kembali ke kursus. Left page saja. Nah, juga yang paling penting mengenai time span tadi Bapak Ibu, ketika sudah masuk materi di dalamnya, misalkan di hari pertama ini Bapak Ibu masuk. Nah, Bapak Ibu jangan kembali dengan tombol back yang ada di kiri atas browser Bapak Ibu. Bapak Ibu itu kembalinya harus lewat kembali ke kursus yang ada di LMS, yang di bagian atas sedikit, atau yang di bawah. Yang jelas jangan melalui browser. Kalau mengklik kembali dari browser itu dianggap tidak jadi oleh sistem Bapak Ibu. Biar Bapak Ibu sudah setengah jam di halaman ini, nanti kembalinya lewat atas ini, itu tidak akan terbaca oleh sistem. Itu info dari pusat Bapak Ibu untuk time span. Nah, ini ruang kolaborasi ya Bapak Ibu. Di sini ada icon-iconnya ya Bapak Ibu. Icon itu maksudnya gambar yang di sini. Nah, gambar ini ada seperti bola dunia. Ini adalah nanti link Zoom atau link Google Meet yang Bapak Ibu buat.
Setelah itu diletakkan di sini agar peserta nanti mengaksesnya lewat link tersebut. Saya contohkan di sini. Nah, nih di sini adalah link yang sudah dibuat oleh Ibu Cahaya ya. Untuk mengeditnya, Bapak Ibu nantinya bisa klik yang di tombol gear, edit setelan. Nah, di sini Bapak Ibu bisa klik yang Zoom ini di update atau link Google Meet-nya silahkan. Yang di URL eksternal ini boleh, yang di bagian deskripsi juga boleh. Nah, deskripsi misalkan mau ditambahkan, di sini juga boleh. Nah, setelah sudah diedit, Bapak Ibu bisa klik tombol simpan dan tampilkan atau simpan dan kembali ke kursus seperti itu. Ini karena sudah tidak ada perubahan, saya klik batal saja ya Bapak Ibu. Nah, seperti yang tadi kan itu sudah ada aktivitas sebenarnya mungkin sekitar 1-2 menit mungkin. Nah, Bapak Ibu jangan kembalinya pakai klik yang di atas ya Bapak Ibu. Nanti tidak akan terbaca oleh sistem bahwa Bapak Ibu melakukan kegiatan ini. Jadi untuk kembalinya pastikan kembali ke kursus. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, di sini juga ada penanda ya Bapak Ibu yang berwarna biru ini. Nah, hari ke-1 ini ada 6 JP. Nah, nanti ada di bawahnya ini pembatasnya hari kedua. Nah, artinya hari pertama itu Bapak Ibu cukup mengaksesnya sampai halaman ini saja. Boleh, sampai sini saja boleh. Tidak ada masalah. Untuk hari kedua juga ada pembatasnya juga nanti. Nah, jika tidak ada lagi seperti ini ya Bapak Ibu. Hari kedua, mana nih hari kedua tidak ada ujungnya? Nah, berarti sudah masuk ke 1.2 eksplorasi penyebab masalah. Nah, di sini hari ketiga. Artinya hari kedua Bapak Ibu yang terjadwal di hari kedua itu bisa melakukan kegiatan itu sampai penilaian proses kegiatan. Seperti itu. Dan seterusnya ya Bapak Ibu. Nah, untuk gambar yang seperti chat ini adalah ruang kolaborasi. Maksudnya ada yang berdiskusi seperti itu Bapak Ibu. Di sini apa yang didiskusikan juga boleh, dilempar pertanyaan pada saat Vicon juga boleh. Nah, saya juga kemarin ada diskusi dengan para dosen juga, bagaimana trik-triknya juga. Ada juga yang menyampaikan dengan Lun, mereka melakukannya dengan ketika melaksanakan Vicon. Jadi ketika disuruh diskusi, nanti share screen-nya buka halaman ini Bapak Ibu. Maksudnya supaya menambah beberapa menit tadi di luar yang terpisah. Jadi ketika Vicon langsung melakukan kegiatan ini juga. Jadi share screen juga di halaman yang ruang kolaborasi ini, nanti menambahkan topik atau mengomentari dari diskusi yang sudah dilemparkan oleh mahasiswa. Nah, silakan diskusikan di sini. Nah, seperti itu untuk membalas. Nah, di sini misalkan ini dibalas seperti komentar-komentar di Facebook ya Bapak Ibu. Jadi agak masuk ke dalam. Kalau sudah tadi Bapak Ibu pastikan jangan sekali-sekali klik tombol yang di atas, nanti dianggap tidak melakukan apa-apa seperti itu, nggak jadi. Nah, di sistem itu tuh bisa membaca nggak jadi kayak gitu. Jadi harus kembalinya ke kursus yang lewat yang ini Bapak Ibu. Klik kembali ke kursus. Nah, jadi itu sudah tersimpan waktunya. Nah, juga kalau Bapak Ibu membuka LMS tapi hanya di halaman utama yang ini, Bapak Ibu, biar Bapak Ibu diamkan setengah jam, sejam itu tidak akan nambah. Karena yang ditambah itu adalah activity yang ada di dalam ini Bapak Ibu. Activity yang ada di dalam harian ini. Misalkan hari ke-1 ini aktivitasnya. Dan ruang kolaborasi. Untuk hari kedua yang ini. Yang ini unggah tagihan, plan proses. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi harus masuk ke dalamnya. Jadi misalkan yang di hari kedua yang di sini, nah, masuk ke dalam menu ini, baru terbaca time span-nya nanti. Kalau cuma di halaman utama itu tidak akan menambah Bapak Ibu. Biar Bapak Ibu seharian di halaman ini tidak akan menambah. Kemarin juga ada yang sharing Bapak Ibu terkait kenapa tidak terbaca dan kenapa yang terbaca itu di hari sebelumnya. Nah, oke, Lun coba contohkan contohnya ya Bapak Ibu. Misalkan di hari ke-3 ya Bapak Ibu. Di hari ketiga, kan ini langkah-langkah peserta ini adalah mereka harus berurutan dari atas ya Bapak Ibu. Tidak bisa langsung misalkan dari hari pertama langsung mau buka di hari ketiga, itu tidak akan bisa. Kecuali dia telah melakukan semua kegiatan yang harus dilewati. Nah, di sini ada namanya aktivitas terbatas atau kalau yang ininya settingnya bahasa Inggris, di sini ada namanya restrict Bapak Ibu. Ini di hari ketiga padahal ya Bapak Ibu, tapi restrict.
Jadi nanti ini bisa kembali ke hari sebelumnya. Jadi yang membahayakan itu kalau kembali ke hari sebelumnya. Kalau misalkan yang ini ruang kolaborasi, ini syaratnya hanya 1.1.2.a pengantar eksplorasi penyebab masalah. Nah, itu di sini. Itu masih aman Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu klik yang aktivitas ini sebenarnya yang dibuka masih di hari kedua, masih aman. Yang kemarin saya temui itu hari yang berbeda Bapak Ibu. Nah, nih, misalkan hari kelima yang tidak sengaja oleh Bapak Ibu adalah 1.1.2.e. Di sini ini padahal 1.1.2.e ini ada pada di hari keempat. Nih, hari keempat 1.1.2.e ini di hari keempat. Jadi kalau Bapak Ibu mengkliknya ya aktivitas restrictnya ini, itu kembali ke hari sebelumnya seperti itu Bapak Ibu. Jadi yang diklik itu untuk Bapak Ibu dosen dan guru pamong, silahkan klik menu yang ada di atas ya Bapak Ibu. Sini, jangan yang di bagian restrictnya ini atau di bagian aktivitas terbatas. Nah, saya pernah juga menemui yang seperti itu Bapak Ibu. Jadi berbagi pengalaman saja ya Bapak Ibu. Bukan berarti saya juga bisa banget untuk time span. Tapi berdasarkan pengalaman yang pernah ditemui seperti itu. Nah, jadi sebenarnya harinya ini sudah ada ya Bapak Ibu. Maksudnya penjelasan di hari ini kita harus aja itu sudah ada. Itu kan juga tadi muncul berkaitan lagi dengan yang ada di sini tadi Bapak Ibu. Nih, di time span. Nah, itu semuanya pasti akan berkaitan. Kalau Bapak Ibu melihatnya dengan time span, oh di hari pertama tadi apa aja yang dilakukan. Nih sampai 1.1.1.b. Nah, sampai sini berarti hari pertama. Pasti nyambung ke halaman LMS tadi Bapak Ibu. Ke halaman LMS-nya tadi yang di sini. Nah, pasti nyambung untuk di hari pertama tadi sampai 1.1.b. Nah, di sini. Jadi kegiatan ini dilakukan di hari pertama. Jadi sebenarnya dengan time span tadi itu ada kita di LMS nanti apa aja yang harus dilakukan seperti itu. Oke, untuk LMS-nya seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, sekarang untuk menilai tagihan lagi Bapak Ibu. Yang perlu dinilai tagihan dan proses. Nah, untuk yang perlu dinilai biasanya gambarnya itu gambar tangan seperti ini Bapak Ibu. Tangan ada kertas. Nah, di sini biasanya yang diperlukan untuk menilai. Nah, di sini nanti akan ada enggak tagihan. Nah, di sini ada peserta dan diajukan. Nah, ini diajukan ini adalah peserta yang mengumpulkan tugas dan ini adalah peserta yang terdaftar di LMS Bapak Ibu. Nah, ini belum dinilai. Bisa jadi belum dinilai ini karena pesertanya tidak aktif atau apa atau terlewat bisa jadi ya Bapak Ibu. Seperti itu. Untuk melakukan penilaian Bapak Ibu bisa klik yang nilai atau lihat semua ajuan. Kalau nilai Bapak Ibu nanti yang muncul adalah personal langsung. Jadi ada menunya di sini. Nah, untuk melakukan penilaian ada di bagian sebelah kanan. Untuk yang tampil di kiri adalah file yang diupload peserta ya Bapak Ibu. Nah, di sebelah kanan ini adalah penilaian atau jika ada komentar silahkan dikomentari. Seperti yang disampaikan Pak Dr. Hidayah Ansori tadi. Misalkan ada apa-apa jangan langsung berikan nilai itu yang rendah biasanya. Jadi silahkan dulu diberikan masukan mungkin apa seperti itu baru dinilai. Nah, nilainya ada di bagian bawah. Nah, di sini kalau ada catatan juga ya Bapak Ibu. Nah, di sini nilainya rubrik penilaian yang ditampilkan oleh Pak Hidayah tadi itu adalah sebagai acuan Bapak Ibu. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5 acuan. Tapi rentang penilaiannya adalah 0 sampai 100. Jadi bisa Bapak Ibu masukkan nilainya di sini. Kalau sudah klik simpan dan tampilkan selanjutnya. Kalau misalkan mau memeriksa yang selanjutnya. Seperti itu. Nah, kalau sudah juga Bapak Ibu melakukan penilaian, pastikan jangan lupa kembali jangan seperti yang di atas. Ini sering sekali terjadi Bapak Ibu setelah saya di beberapa dosen yang saya temui. Kenapa? Wah, jangan-jangan karena ini saya tidak terbaca di LMS karena kembalinya selalu lewat atas. Nah, jadi pastikan kembalinya lewat kursus. Nah, silahkan klik ke kursus ini. Atau mau lihat semua ajuan boleh. Jangan pakai menu yang ada di atas Bapak Ibu.
Maksudnya yang di atas inilah bawaan browsernya, mau itu Google Chrome, mau itu Firefox, Microsoft Edge. Nah, jangan sekali-sekali pakai menu back di atas. Nah, kalau ini lihat semua ajuan, ini kayak kita melihat rekap ya Bapak Ibu. Ini sudah terkirim, ini sudah ada nilainya. Nah, ini sudah dinilai. Kalau belum, nanti nilainya masih belum ada nilainya, mungkin masih kosong-kosong seperti itu. Oke, ini untuk melihat. Nah, untuk melihat-lihat seperti ini juga akan tercatat sebagai waktu ya Bapak Ibu, time span. Asalkan kembalinya jangan pakai yang di atas. Kalau sudah dilihat misalkan Bapak Ibu ingin kembali, silahkan klik yang di bawah ini kembali ke kursus dulu. Nah, kalau sudah di halaman ini Bapak Ibu keluar mau apa silahkan Bapak Ibu. Kalau di halaman tadi kalau bisa kembali dulu ke kursus baru keluar. Seperti itu. Oke. Lanjutkan. Jadi di dalam pembelajarannya adalah pendalaman materi, pengembangan perangkat, dan praktek pengalaman lapangannya Bapak Ibu PPL. Nah, untuk di pendalaman materi ini tidak ada pengelompokan dan penilaian itu dilakukan hanya pure oleh dosen ya Bapak Ibu. Nah, untuk di pengembangan perangkat ini sudah mulai dibagi menjadi 3 kelompok. Nah, harapannya 3 kelompok ini adalah tidak ada 3 kelompok yang berubah-ubah seperti itu Bapak Ibu. Maksudnya misalkan kelompok 1 yang menguji dosen A, pembimbingnya dosen A, kelompok 2 dosen B, kelompok 3 dosen C. Harapannya selama kegiatan ini jangan dirubah dulu Bapak Ibu. Karena berkaitan nanti juga dengan uji komprenya. Karena uji kompre nanti harus yang bukan pembimbing seperti itu. Jadi nanti bisa disilang dari 3 dosen ini, menyilang. Menguji yang dosen A, mahasiswanya diuji oleh dosen B dan dosen C seperti itu Bapak Ibu. Nah, sama di PPL juga. PPL juga kan berkelompok. Nah, kalau bisa jangan merubah di tengah-tengah kegiatan seperti itu Bapak Ibu. Misalkan di PPL hari pertama, hari kedua saja dosennya ini, PPL hari ketiga dosen berubah lagi. Bisa jangan seperti itu. Guru pamong itu mulai terlibat Bapak Ibu di PPL untuk melakukan penilaian. Jadi ada menu khususnya untuk penilaian. Jadi untuk pengembangan tadi masih sama dengan pendalaman materi, cuma sudah dibagi per kelompok ya Bapak Ibu. Saya menjelaskan penilaian untuk di PPL. Karena untuk di PPL ini, penilaian itu terpisah dengan apa yang diupload peserta. Nah, peserta itu hanya mengupload di halaman 1.3.8.c ini. Tetapi Bapak Ibu dosen dan guru pamong menilainya di bagian yang bawahnya. 1.3.8.c.1. Nah, ini untuk dosen. Untuk guru pamong menilainya di titik 1.3.8.c.2. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, tapi kalau sudah di bagian per kelompok, harusnya penilaiannya atau ruang kolaborasinya itu sudah bisa dibagi berdasarkan kelompoknya seperti itu. Penilaian dosen. Nah, di sini yang penilaian yang saya maksud tadi Bapak Ibu. Kalau misalkan sudah pengembangan perangkat dan PPL itu per kelompok, di sini di grup ini setelah dilakukan oleh admin kelas pengelompokannya, tapi pembagiannya mungkin bisa dibantu oleh koordinator, tapi yang mengeksekusi di MS ini adalah admin kelas. Di sini ada grupnya. Nah, di sini ada grup saya. Nah, di sini grup saya ini grup yang ada Ibu Dr. Nur Cahaya. Jadi silahkan diklik saja. Nah, jadi ini adalah khusus untuk mahasiswa yang dinilai ini adalah kelompok beliau saja. Jadi tidak ada istilah salah nilai atau apa kalau melihat yang tampilannya seperti ini. Kalau misalkan melihatnya yang semua peserta, wah kebanyakan kalau yang kelompok nanti bingung, bisa ada salah nilai apa. Itu. Boleh juga sebenarnya kalau hafal nama-namanya itu disilahkan karena bisa menggunakan fitur yang ada di atas sebelah kanan nih, ganti pengguna. Nah, nanti kalau hafal nama-namanya silahkan Bapak Ibu klik saja kalau hafal. Tapi kalau kan sudah ada mempermudah di sistem, jadi alangkah baiknya menggunakan yang fitur kelompok tadi. Seperti itu Bapak Ibu untuk penilaian. Nah, penilaian-penilaian yang urgent dilakukan itu adalah seperti dari uji kompre ke PPL Bapak Ibu. Nah, ini adalah krusial kenapa? Karena di PPL ini ada syaratnya. Syaratnya adalah lulus uji komprehensif. Nilainya berapa nih? Di sini ada dijelaskan, 70 apa 75. Nah, paling rendah 70 Bapak Ibu.
Jadi ketika nanti peserta itu ada nilai yang kurang dari 70, itu pertama diberikan kesempatan untuk remedi dulu. Tetapi jika memang tidak bisa juga, artinya peserta tersebut dinyatakan tidak lulus Bapak Ibu. Tidak lulus, tidak bisa melanjutkan sampai ke tahap PPL. Nah, jadi pokoknya ketika uji komprehensif kalau bisa nilainya langsung ya Bapak Ibu, karena berkaitan dengan peserta itu tidak akan bisa mengakses halaman PPL ini jika nilai mereka kurang dari 70 seperti itu. Nah, untuk seterusnya siklus 2-nya juga sama seperti siklus 1 tadi ya Bapak Ibu menjalankannya. Jadi nanti di 2.1 pengenalan materi, 2 pengembangan perangkat seperti itu. Jadi ini kode-kode di depannya ini adalah mengenai siklus ya Bapak Ibu. Ini siklus, ini materinya apa 1.1. Nah, di sini langkahnya lagi. Di pendalaman materi ada lagi kodenya 1.1.1. Ini langkah yang ketiga, ini adalah langkahnya. Langkah dari yang 9 langkah tadi Bapak Ibu. Gambaran ini. Ini ada langkah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan seterusnya. Jadi sebenarnya kode di depan inilah menandai siklus, materinya, dan langkah nanti ketika sudah di dalamnya. Nah, untuk penjelasan LMS kurang lebihnya seperti itu Bapak Ibu. Jadi penilaian tadi hanya sebatas rubrik saja yang disampaikan oleh Pak Hidayat tadi. Jadi menilainya tetap dari 0 sampai 100. Nah, yang ada rubriknya masih itu adalah penilaian proses saja seingat saya Bapak Ibu. Nah, untuk pemaparan LMS kurang lebihnya seperti itu Bapak Ibu. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Saya kembalikan ke mana nih? Ke Pak Hidayah lagi atau ke Pak Nopan? Nopan. Oh, Pak Nopan tadi sudah bergabung atau sudah bergabung? Tadi infonya Pak Nopan tadi ada kegiatan tadi. Kembalikan ke Pak Nopan. Terima kasih Pak Nopan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ponco atas pemaparan materi berkaitan dengan LMS. Mungkin ini adalah yang paling banyak pertanyaannya ya, LMS, time span, penilaian dan lain sebagainya. Baik, berikutnya sesi diskusi dan tanya jawab. Kepada Bapak Ibu yang ingin diskusi dan bertanya dipersilahkan. Bapak Ibu jangan lupa ngisi daftar hadir. Assalamualaikum Pak Pojok, Pak Hidayat dan Silakan kamu. Pak Depan ya. Pada saat PPL ada beberapa kasus sinyalnya di tempat PPL itu kadang mati, kadang hidup lagi, mati, hidup lagi begitu. Ada mahasiswa yang menanyakan Pak, apakah PPL-nya perlu diulang enggak begitu? Karena yang peserta PPL itu mahasiswanya itu artinya upload sendiri gitu loh, karena harus membenarkan sinyalnya juga dia terganggu, walaupun itu sudah ada yang membantu yang bantu PPL lah untuk membenarkan sinyal gitu. Artinya ngajarnya itu kan tidak fokus begitu. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Utomo. Berkaitan dengan sinyal yang putus nyambung di pelaksanaannya. Nah, ini bagaimana tanggapannya dari mungkin Pak Hidayat dan juga Pak Ponco, silakan. Urusan sinyal sebetulnya apa? Tapi kalau urusan diulang tidaknya ulun coba pada saat PPL Ibu Bapak ada beberapa koordinator bidang yang menyiapkan jaringan atau Zoom atau Google Meet itu ada. Jadi kalau terus nyambung kan tidak jadi masalah. Kemudian kalau terjadi seperti itu, apakah diulang atau tidak?
Jawabannya tidak, Pak, tidak diulang karena mereka punya rekaman. Mereka merekam masing-masing. Yang mereka merekam masing-masing dan rekaman itu ada, itulah nanti yang dia gunakan sebagai tugas yang dikumpulkan setelah mereka edit. Nah, apabila terjadi putus nyambung seperti itu tadi, Bapak diminta mereka menaruh di Google Drive ya, menaruh di Google Drive supaya Bapak bisa melihat sebelum memberikan refleksi. Kalau refleksinya jeda waktu berikutnya. Tapi kalau refleksinya langsung, setelah selesai sit-in langsung refleksi, tentu mereka itu atau hasil hasil rekaman mereka yang selain yang di Zoom itu kan kita perlu waktu untuk melihatnya. Tapi kalau menurut saya lebih tidak ini kalau mereka memberikan syarat tugas mereka tidak terpengaruh dalam artian mereka punya video yang terpisah dengan video sit-in kita. Nah, itu tidak usah diulang. Jadi refleksinya itu yang kelihatan oleh Bapak saja kalau refleksinya langsung. Kalau misalkan seperti yang saya lakukan itu refleksinya jam 7 malam atau jam 8 malam itu memungkinkan jeda waktu untuk mereka mengupload yang file lengkapnya. Seperti itu, Pak. Pak Hidayat, kalau terima kasih. menambahkan silakan Pak Ponco. Sudah tadi Pak, sama tadi jawabannya sudah. Sip, sudah. Karena berkaitan dengan kalau sinyal kan mereka melakukan diminta merecord juga Pak, bisa dikumpulkan juga. Karena untuk sinyal apalagi untuk di daerah yang agak jauh dari sinyal, sepertinya sudah mereka melakukan ini saja. Ulun rasa itu sudah sebuah keinginan yang luar biasa Pak. Melihat mereka yang pernah itu berdiskusi dengan kita Pak, di sekolahnya itu tidak ada listrik sama sekali Pak. Mengandalkan apa lagi itu Pak kalau listrik tidak ada Pak, untuk mengajar dengan teknologi zaman sekarang sangat-sangat kesulitan itu Pak. Jadi mohon dimaklumi kalau saya rasa sinyal putus-putus juga, tapi yang penting ada rekamannya seperti itu Pak, jadi kan bisa dilihat kembali atau apa seperti itu. Pas tadi sama aja dengan Pak Hidayat tadi jawabannya Pak. Iya, karena ulun Pak mendapatkan telepon dari mereka itu ya jadi miris juga gitu. Katanya seperti ini, seperti yang daftar ulang nih Pak. Kita kan mensyaratkan harus ada narkoba, harus ada keterangan ke polisi, sehingga ada kebijaksanaan tadi mereka diberi waktu untuk melengkapi belakangan surat itu. Katanya Pak, dia dari rumah itu kalau mau urus surat keterangan bebas narkoba Pak, dia ke kabupaten, istilah mereka ke kabupaten. Gimana ke kabupaten? Pak, 300 km Pak, kami ke kabupaten. Jadi pulau tertentu itu di Maluku. Jadi miris Pak dengar mereka itu. Jadi kalau ada masalah sinyal seperti itu, diberi dukungan Pak untuk tidak dipersulit, seperti tadi harus mengulang atau apa. Yang penting mereka ada punya rekamannya Pak. Nah di situ dan harapannya sih mereka bisa lolos melewati proses ini. Jadi di dalamnya juga Pak, kenapa dia maka putus nyambung. Kalau putus nyambungnya sengaja mereka putus, nah itu lain cerita Pak. Itu yang perlu diberi diberi kejutan sedikit. Ya, itu saja Pak. Silahkan dilanjutkan. Ya. Sepertinya enggak, sepertinya mereka memang betul-betul sinyal gitu. Karena sampai menyediakan ada yang wifi-nya, kemudian ada cateringnya, tapi ya mungkin karena di daerahnya pas sinyalnya kemarin kan kebetulan di Bali, jadi kasihan sampai mahasiswanya sampai nangis atau saya ketawa aja. Betul Pak.
Ya kadang memang tidak ada daya upaya lagi. Putus bukan dia yang putus, dia nangis. Oke Pak, saya terima kasih Oke, atas terima informasi. kasih. Kembalikan ke Pak. Terima kasih. Bisa ke Pak Ponco Pak ya? Silakan. Itu terkait dengan Pak. Saya ada guru pamong yang baru, belum punya nomor sama NRP-nya. Termasuk saya juga belum punya NRP-nya Pak. Pak NRP itu kan nomor registrasi polisi. Pian pada polisi ada apa-apa Pak. Itulah Nomor Pak. itu diperlukan pada saat ini, Prof. Pada saat pian menguji. Pada saat pian menguji, kalau tidak punya NRP, tidak apa-apa. Kalau mengajar, asal memenuhi persyaratan yang ditentukan, tidak apa-apa mengajar. Ya. Tapi proses kami supaya mendapatkan nomor itu, NRP itu didapat pada saat kita istilahnya penyegaran untuk penguji. Penyegaran untuk penguji, bukan penyegaran ini, bukan penyegaran untuk penguji. Penguji UKIN. Itu ya, Prof ya. Itu kah Pak Ponco? Ya, betul, Prof. Itu tadi berkaitan dengan NRP. Ini juga di grup IT untuk yang UKM PPG. Teman-teman pada menanyakan, apakah ini nanti bakal ada untuk yang angkatan 2 ini untuk penyegarannya. Masih rame katanya di pusat juga masih mau dibahas, malah diajakin sini ngopi dulu katanya buat kumpul lagi. Jadi juga mereka pengen diskusi juga sebenarnya berkaitan dengan ini, Prof. Apalagi kan ini sudah masuk di tahap akhir ya untuk angkatan 2 PPL seperti itu. Di pusat masih rame juga Prof membahas masalah ini, masih menanyakan terkait ini kemarin. Nanti kita akan coba follow up lagi, Prof. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Ponco telah menjawab pertanyaan Prof Amka. Dipersilakan kembali kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Ini terkait dengan masalah NRP tadi ini. Ya, di angkatan pertama itu saya punya NRP. Kemudian pada angkatan kedua kan ada penyegaran penguji. Saya ikut dan dinyatakan lulus. Tetapi administrasinya saya tidak lengkapi. Karena harus ada yang diisi itu. Nah, oleh sebab itu saya tidak punya NRP lagi. Apakah NRP yang dulu itu masih berlaku atau gimana? Atau setiap penyegaran itu diganti lagi. Sehingga sekarang ini saya tidak punya hak lagi untuk ujian, untuk menguji UKIN. Ya, itu gimana tuh? Prof, yang punya pian yang dulu itu dalam artian tahun berapa tuh, Prof? Angkatan pertama, Pak. Tuh kalau udah salah tuh angkatan pertama. 2023 juga. Sebelumnya. Pak Ponco, tolong dicekkan yang akun aktif tidaknya itu Pak Ponco ya. Karena itu tag name-nya itu masih ada disimpan, itu masih ada fotonya, tag name-nya ada, nomornya ada yang dulu tuh. Dia tidak langsung tidak aktif itu Prof. Ya agak lama baru bisa tidak aktif. Pak Ponco ada Pak Ponco data itu. Data jawab dulu kaitan dengan NRP. Untuk NRP ini untuk tidak aktif itu ketika tidak menguji selama 2 tahun. Kalau dari peraturan terakhir yang saya baca itu tidak menguji selama 2 tahun. 2 tahun terakhir maksudnya, bukan 2 tahun ada PPG. 2 tahun terakhir uji. Nanti di sistem juga pasti akan ada masa menceknya Bapak Ibu. Kalau misalkan sudah ada pengumuman, misalkan ada yang mau mendapatkan NRP atau penyegaran saja bagi yang sudah NRP tetapi tidak aktif, nanti itu biasanya ada pengumumannya dari pusat Pak. Nanti juga kita pasti dari pihak LPTK akan mencek kembali siapa yang sudah tidak aktif, siapa masih memiliki dan statusnya masih aktif. Itu pasti akan disampaikan. Mungkin menyampaikannya nanti via grup koordinator atau apa seperti itu. Nanti koordinator harapannya yang meneruskan lagi ke dan guru pamong masing-masing.
Oke. Oke, baik tadi sudah dibahas juga berarti berkaitan NRP tadi Prof ya. Kita lanjutkan mungkin sedikit lagi ya Bapak Ibu, karena sebentar lagi mau zuhur. Mungkin satu pertanyaan lagi dari Bapak Ibu, dipersilahkan. Mungkin nanti pertanyaannya akan banyak ketika pelaksanaan dimulai ya biasanya Pak Hidayah, Pak Poncon. Ketika mulai nanti baru akan ini ya. Silakan Bapak Ibu jika masih ada pertanyaan. Iya, saya Mas Novan. Oke, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Primam terdengar. Silakan Prof. Gitu. Silakan Prof Yono. Sinyalnya turun naik, nah aduh, iya. Wah Nah, ini ada bedaya Jawa kalau bagian Pak, apalagi saya menangis. ternyata, oh begitu, oh iya, tidak boleh back ya, kayaknya punya saya begitu Mas Ponco, pencerahannya bagus. Terus yang angkatan ketiga ini bisa ya dimulai ya. Halo? Putus-putus Prof, diulang Prof. Halo? Makanya tadi ini Pak, Pak pertanyaan. Angkatan 3 ini. Iya, angkatan 3 kalau secara jadwal besok Prof. Tetapi sampai saat ini LMS-nya belum muncul Prof. Kita juga masih menunggu-nunggu dari pusat terkait informasi ini Prof. Karena katanya masih proses distribusi ke LPTK, katanya seperti itu. Saya Prof itu jadwal. Jadwal kelas pian Prof ada di Prof Amka. Tapi desainnya memang besok mulai. Jadi untuk pertimbangan apakah sudah cukup? Apa ada pertanyaan lanjutan Prof? Oke, baik. Ini Bapak Ibu sudah jam 12 WITA. Saya rasa sudah cukup untuk kegiatan hari ini. Dan jika nanti ada pertanyaan lainnya, dapat langsung menghubungi kalau misalkan teknis IT bisa ke Pak Ponco, Pak Alvan, ataupun ke saya.
Mungkin teknis pelaksanaannya bisa ke Pak Hidayat. Ini Pak, ada ingin sedikit nih, ada link grup koordinator dosen, grup dosen dan guru pamong. Ini ada saya bikin dari yang angkatan 2 tadi. Tapi namanya masih angkatan 2, nanti saya coba rubah dulu Bapak Ibu. Jadi PPG dalam jabatan angkatan 2023. Jadi nanti silahkan kalau ada pertanyaan Bapak Ibu bisa klik dari link itu ya Bapak Ibu. Linknya saya taruh di deskripsi, di chatbox Bapak Ibu, bagi yang belum bergabung. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, takutnya kalau misalkan japri, karena dari peserta juga ada japri kita ya Bapak Ibu, saya tidak terbaca, saya mohon maaf sekali. Jadi saya mungkin mengakomodir dulu yang ada di dalam grup. Biasanya kalau yang ada di dalam grup, kami eksekusi lah seperti itu Bapak Ibu. Maksudnya kami coba respon sebaik mungkin. Takutnya kalau japri ini karena terlalu banyak, karena dari mahasiswa juga menghubungi kita dari admin, jadi biasanya yang ada di grup dulu Bapak Ibu. Di grup koordinator juga mungkin nanti akan ada ditambahkan Pak ya. Untuk koordinator yang baru Pak ya, belum ditambahkan di grup koordinator kita Pak. Jadi nanti komunikasinya mungkin via ini dulu. Jadi nanti Bapak Ibu kalau misalkan ada kendala, Bapak Ibu bisa sampaikan dulu via admin ya Bapak Ibu. Via admin kelas, nanti admin kelas yang meneruskan ke kita juga bisa seperti itu Bapak Ibu. Jadi admin kelasnya juga bisa mengeksekusi lah bahasanya. Karena untuk di LMS, kalau akun level admin IT yang seperti saya, Panopan, dan Taidayah juga, kami sebagai pemantau saja Bapak Ibu, tidak bisa edit-edit di akun kami. Jadi untuk di LMS yang eksekutor utamanya adalah admin kelas dan Bapak Ibu sebagai dosen, seperti itu. Nah, itu saja informasi tambahannya Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Punco. Mungkin nanti untuk grup ini bisa dibagikan lagi ya, Bapak Ibu dosen. Tunggu bel dulu lah, ini jam 12. 10 menitan lagi. Maaf. Dengan berakhirnya sesi diskusi yang terakhir tadi dan juga tanya jawab, maka berakhirlah kegiatan kita pada hari ini. Saya pribadi mohon maaf atas salah hilaf yang diperbuat. Sebelum kita akhiri kegiatan hari ini, mari kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Nopan foto dulu Pak. Oh, ini Foto khusus. foto dulu ya. Baik. Ini sesi yang krusial Bapak Ibu. Foto dulu ya Bapak Ibu, foto dulu, menghidupkan kamera sebentar Bapak Ibu, izin. Mohon kepada Bapak Ibu dapat menyalakan webcamnya. Bentar, ternyata backgroundnya dari tadi. Dengan menggunakan Ganti background. Background bahari nah. Diklat orientasi. Oh, salah ini diklat orientasi. Yang penyegaran. Sebentar Pak Nopan. Nah, ini benar-benar. Oke, ya. Oke, siap. Di screenshot dulu ada 3 halaman ya Bapak Ibu. Lu coba pandu. Panopan yang pandu. Silakan Pak Ponco langsung. Ya, Jin. 1, 2, 3. Oke, ini baru halaman pertama ya Bapak Ibu. Saya langsung kirim di grup dosen tadi. Oke, halaman kedua lagi Bapak Ibu. Silahkan yang open cam 1, 2, 3. Oke, sekali lagi Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke, sudah 3 halaman Bapak Ibu. Oke, sudah cukup untuk banyak Pak tonton halaman ini. Sudah berapa 5 halaman? Banyak page-nya, Pak. Halaman berapa punya Pak Ponco? 25 punya. 25. Berarti halaman ada lagi mungkin dari Pak Hidayat. Bapak. Baik. Jadi kita akhiri pertemuan hari ini dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salib ya. Terima kasih Bapak Ibu. Silakan Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Dapat melanjutkan kegiatan kita kembali. Terima kasih. Izin. Terima kasih Bapak Koordinator. Bapak. Ya. Yamin. Yang mana? Maaf Yamin ya. Maaf sekali kelewatan. Nah itu tadi sambutannya terakhir. Sambutan pengantar. Pak Yamin dari tadi tidak ada suaranya. Suaranya baru terakhir ini Pak Yamin. Assalamualaikum.
Mbak. Jelas. Yes, sehat Pak. Iya, cukup.